semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi materi tentang musik berjam romantik. Jadi baik, sebelum kami melanjutkan presentasi kami, terlebih dahulu kami akan membaginya dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan diri, sesi yang kedua sesi pemaparan materi, dan sesi yang ketiga adalah sesi diskusi tanya jawab dan kesimpulan. Oke, saya membuka pada sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ule, biasa dipanggil Heri. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Christina Dio, biasa dipanggil Asti. Di sini saya sebagai Thomas Heri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ule. Oke, baik, sesi pertama kami tutup. Kami akan masuk ke sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Kepada materi waktu dan kesempatan saja. Musik romantik. Yang pertama, pengertian romantik secara umum. Romantik adalah aliran yang secara digunakan untuk menggambarkan gaya dari seni. Pada awalnya, istilah ini berasal dari karya sastra yang kemudian diadaptasi untuk memberikan kesan untuk gaya yang sejenis dalam seni lukis dan seni musik. Istilah romantik berasal dari bahasa Prancis, roman, yaitu sebagai karya naratif yang panjang dari sebuah prosa yang muncul pada sekitar abad pertengahan. Penggunaan istilah romantik adalah untuk menggambarkan karya sastra yang menunjukkan kebebasan berkreasi dan berimajinasi dari pengarangnya. Kebebasan inilah yang menyebabkan karya-karya romantik bersifat sangat individual dan fantastik. Perwujudan dari karakter individual ini terlihat jelas dalam lukisan yang berjudul Rampok Rakit Medusa karya Theo Greycoat, di mana lukisan ini menggambarkan perjuangan para awak kapal Medusa yang tenggelam. Kejadian dalam lukisan tersebut merupakan kisah nyata yang menggambarkan tentang selamatnya beberapa awak kapal kanibalisme dari korban yang selamat. Greycoat justru melukiskan kejadian yang kontroversi itu sesuai dengan imajinasinya, surrealis mungkin tanpa menghiraukan akibat yang timbul dari lukisan tersebut. Banyak kejadian dalam fotografi, penggalangan makanan, telepon, mesin uap, dan berbagai penemuan lainnya menyebabkan munculnya kelas sosial baru. Berkat penemuan-penemuan ini, revolusi industri dimulai. Pabrik-pabrik yang banyak didirikan membutuhkan banyak pekerjaan sehingga muncul kelas sosial baru, yaitu buruh pabrik dan kaum borjuis yang bukan berasal dari keluarga kerajaan. Hal tersebut juga melahirkan kapitalisme. Runtuhnya kekuasaan monarik atau kekuasaan yang berbasis kerajaan secara signifikan ditandai dengan revolusi Prancis dan lahirnya sistem trias politika membuat sistem pemerintahan negara untuk kerajaan beralih pada sistem pemerintah yang presidensial. Hal ini menyebabkan para seniman tidak lagi bekerja pada raja dan lebih bebas berkreasi secara lebih individual. Dalam bidang seni rupa, muncul teknik baru dalam melukis yang kemudian dikenal dengan impresionisme. Yang kedua, pengertian romantis dalam seni musik. Istilah romantis dalam seni musik dipakai untuk mengklasifikasi muncul yang memiliki karakter atau gaya yang berbeda dengan era sebelumnya, yaitu klasik. Tentunya kekuasaan monarik menyebabkan para komponis tidak lagi bekerja pada istana dan lebih bebas untuk menentukan karya apa yang akan dikomposisi. Selain itu, komponis lebih independen secara sosial dan ekonomi, serta tidak bergantung lagi pada istana dan gereja. Hal ini jelas sangat berbeda dengan rap yang membuat karya untuk mengiringi jamuan makan kenegaraan atas pesanan raja, ataupun Mozart yang harus meminta persetujuan raja untuk mengenaskan operanya. Dengan bebasnya memasukkan paduan suara ke dalam simfoninya, di mana hal tersebut tidak
vokal. Pertama, Tarson. Tarson merupakan salah satu karya musik yang menjadi ciri khas dari era romantik. Art song yang juga disebut Lieder atau bahasa Lieder dalam bahasa Jerman yang selalu identik dengan subjek 1797 sampai 1828 yang mengkomposisi sekitar 600 lieder. Oleh karena itu, Jerman dianggap negara yang memperkenalkan gaya musik ini ke dunia, lalu disusul oleh Prancis dan Rusia. Art song berbeda dengan aria dan opera, lagu rakyat atau musik pop. Art song lebih mengutamakan keterkaitan yang kuat antara musik dan syair. Oleh karena itu, syair pada art song lebih puitis dan kadang merupakan sebuah puisi yang ditulis ke dalam lagu. Beberapa yang puisinya sering diangkat ke dalam art song antara lain adalah John Sealer, Henry Heine, John Bennett, William Muller, Edward Morte, Joseph Edison dan William Moses dari Jerman, Lord Gavin, Biron dari Inggris, Paul Verlaine, Stephen Mallarmé, dan Sales dari Prancis. Karakter art song antara lain terletak satu melodi. Melodi art song memiliki karakteristik yang liris. Karakter liris ini muncul disebabkan oleh melodi merupakan media untuk mengekspresikan syair yang puitis sehingga pendengar bisa lebih mempersiapkan. Inilah membedakan art song dengan aria dan opera, di mana melodinya bersifat lebih dramatis karena syair dalam opera adalah mendukung alur cerita dalam opera itu sendiri. Keterkaitan antara musik dan syair dalam art song dapat dilihat dalam potongan lieder karya Sujar yang berjudul Alinde. Pada potongan lagu tersebut terdapat syair Die Sonnenstins yang berartinya sang surya telah terbenam di dalam laut. Kata Die Sonne, sang surya diletakkan pada nama paling tinggi pada fase melodi tersebut, sementara Meer atau laut diletakkan pada nada yang paling rendah. Ini fungsi iringan adalah dalam art song adalah A. Memberi harmoni pada melodi yang dinyanyikan dan kadang memainkan potongan melodi sebagai pendukung vokal. B. Mengisi punktuasi atau jeda antara stanza atau bait dalam puisi dengan interval. Dan C. Memberikan tekanan pada suara dalam teks lagu lewat harmoni, ritme, dan konten melodi. Iringan yang paling banyak digunakan untuk mengiring art song. Bentuk karena keterkaitannya yang kuat dalam puisi, maka bentuk art song pada umumnya ditentukan oleh bentuk puisi. Ada dua bentuk dasar art song, yaitu strophic form, di mana tiap bait puisi menggunakan melodi yang sama, dan yang kedua composition form, di mana bagian musik dikomposisikan berdasarkan perubahan ide, suasana dan alur dalam puisi. Strophic form merupakan modifikasi dalam bentuk strophic, di mana ada bait dalam puisi yang mendapat bentuk yang berbeda dibandingkan dengan bait-bait lainnya. Sebagai contoh, puisi dengan 4 bait mendapatkan bentuk A, A, B, A, A, B, A, B, atau A, B, C, A, dan sebagainya. Beberapa puisi yang memiliki ide atau suasana yang sama dikumpulkan dalam menjadi beberapa art song, dan kumpulan art song menjadi satu set. Satu set kumpulan art song tersebut merupakan sebuah song sisi. Musik instrumental. Musik instrumental merupakan titik fokus daripada komponis romantik, di mana piano dan orkestra yang mendominasi karya-karya romantik. Kumpulan dari karya-karya yang pendek, sonata-sonata, konsentro, simfoni dengan jumlah orkestra yang besar,
serta instrumen yang banyak merupakan karya yang banyak tercipta pada era romantik. Karakter musik romantik yakni individualisme yang tinggi, adanya unsur-unsur nasionalisme, musik program dan virtuositas tercermin dalam karya-karya instrumental. Satu, piano. Pada era romantik, piano mencapai kesempurnaannya baik dari segi register suara, konstruksi, mekanik hingga gradasi bintang dari sangat lembut atau pianissimo sebagai sangat piano, serta teknik bermain yang menuntut virtuositas pianis. Kemampuan piano mengekspresikan karakter musik yang berapi-api sampai pada melodi yang lembut dan liris, membuat piano menjadi media ekspresi favorit para komponis romantik. Dari segi bentuk musik, komponis lebih memperatkan pada ekspresi musik daripada bentuk dibandingkan dengan bentuk musik yang sudah mendapat bentuk bakunya pada era klasik. Beberapa bentuk musik yang berkembang di era romantik. Satu, sonata. Hanya Beethoven dan Schubert yang banyak menulis sonata untuk piano. Bagi komponis romantik lainnya, sonata piano berubah menjadi satu karya yang panjang yang hanya terdiri atas satu bagian. Yang kedua, bentuk tarian. Bentuk tarian barok, suita dikeluarkan, wals merupakan bentuk tarian umum yang banyak dikomposisi terutama oleh John Strauss. Yang ketiga, tarian-tarian era asal komponis dibuat ke dalam komposisi piano seperti satu, lada atau tarian rakyat Austria yang bertempo lambat. Yang kedua, mazurka dan polonis dari Polandia. Yang ketiga, ekosis. Yang keempat, galop. Dan yang kelima, tarian daerah lain. Yang keempat, etude atau latihan merupakan karya yang dibuat untuk melatih teknik tertentu sebagai arpeggio, tangga nada, akur dan lain sebagainya. Hanya merupakan karya yang dipentaskan dari ruang waktu. Namun pada era romantik menjadi karya yang dipentas pada saat konser seperti 27 Etudes karya Komplin dan kontrak Idris Kardinus. Yang kelima, karakter pieces merupakan kumpulan karya-karya pendek yang memiliki karakter atau nuansa tertentu. Arabesque, ballade, intermezzo, notturne, romansi, lamento, momento musikal, rhapsody, impromptu, bagatelle, song, witchboard, dan amulet merupakan karya yang termasuk dalam karakter pieces. Yang kedua, organ. Organ bukanlah instrumen favorit dari era romantik. Setelah Liszt, hanya sedikit komponis membuat komposisi untuk organ. Mendelssohn, Liszt, Franck, Reger, dan Guido membuat karya untuk organ. Namun setelah karya-karya mereka untuk piano. Karya organ yang terkenal pada era romantik adalah Cosentro untuk organ dengan orkestra. Yang ketiga, orkestra. Orkestra merupakan media yang paling digemari oleh komponis romantik untuk menyampaikan ide-ide musikal dan musik. Oleh karena itu, orkestra mengalami perkembangan yang sangat luas pada era romantik. Perkembangan antara lain formasi orkestra yang lebih besar sehingga warna bunyi dan sonoritas orkestra dapat diolah dengan semaksimal mungkin. Berikut adalah ciri-ciri musik romantik. Yang pertama, bersifat miniatur, artinya singkat, pendek, dimainkan hanya. Yang kedua, harmoninya lebih variatif dan baik, meninggalkan ilmu harmonisasi. Yang ketiga, melodi bersifat liris dan dominan di dalam komposisi. Yang keempat, ritme cenderung lebih bervariasi dan kompleks. 5, warna suara lebih kaya variasi dan lebih ekspresif. 6, jangkauan nada, dinamika dan tempo semakin luas.
Yang berikut, perkembangan musik zaman romantik. Perkembangan musik romantik secara garis besar dibagi menjadi beberapa fase yakni yang pertama romantik abal 1800 sampai 1830. Fase ini diawali dengan gerakan restorasi di Jerman. Cerita-cerita karya dan dunia dongeng menjadi sumber bagi penulis karya-karya tersebut. Yang kedua romantik pinggir 1830 sampai 1850. Fase ini gaya romantik telah umum di Eropa. Paris, Prancis menjadi pusat perkembangannya walaupun masih romantik Italia dan Jerman. Yang ketiga romantik akhir 1850 sampai 1890. Fase ini bentuk-bentuk musik baru bermunculan disertai tampilannya di generasi komponis baru dengan estetika dan bentuk yang baru. Yang keempat, masa pergantian abad. Di dalam fase ini bentuk musik semakin ekstrem dan juga abstrak. Yang ketujuh, tokoh-tokoh musik zaman romantik. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan musik zaman romantik yakni pertama Franz Peter Schubert, yang kedua Robert Schumann, yang ketiga Robert Franz, yang keempat Johannes Brahms, yang kelima William Wagner. Oke, baik, terima kasih materi yang sudah memaparkan materi pada kesempatan ini. Untuk sesi yang kedua ini saya tutup dan kita akan masuk ke sesi yang ketiga yaitu sesi diskusi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman melakukan untuk bertanya dua penanya. Ya, sudah hadir yang bertanya tadi besar karya-karya musik pada zaman romantik ada satu kata yang membuat saya itu Rhapsody. Jadi saya ingin tahu apa pengertian dari Rhapsody. Rhapsody. Oke, terima kasih teman. Lagi satu penanya, oke, Manyuni silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Jadi pertanyaan saya di sini, mengapa Prancis menjadi salah satu pusat perkembangan musik romantik? Oke, terima kasih. Kami minta waktu sedikit untuk Mengapa Prancis menjadi salah satu pusat perkembangan musik romantik? kami minta waktu sedikit aja untuk diskusi. Musik romantik. Pengertian dari Rhapsody di era musik romantik. Rhapsody dalam konteks musik romantik merujuk pada gaya musik yang populer di Arab Saudi selama periode tersebut. Musik romantik sendiri berkembang pada abad ke-19 dengan ciri khas ekspresif, emosional, dan seringkali menggambarkan tema-tema alam, cinta, dan kebebasan. Namun untuk detail lebih lanjut terkait Rhapsody di era tersebut, saya mungkin tidak memiliki informasi yang spesifik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman. Bagaimana tanggapan dari teman muslim? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman ini. Mengapa Prancis menjadi salah satu perkembangan musik romantik? Prancis menjadi salah satu
dan termasuk para pembaca, kita masuk pada pengambilan kesimpulan para Baik, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa romantik adalah aliran yang secara digunakan untuk menggambarkan gaya dalam seni. Pada awalnya istilah ini berasal dari karya sastra yang kemudian diadaptasi untuk memberi batasan untuk gaya yang sejenis dalam seni lukis dan seni musik. Istilah romantik berasal dari bahasa Prancis. Roman yaitu sebuah karya naratif yang panjang dari sebuah prosa yang muncul pada sekitar abad pertengahan. Penggunaan istilah romantik adalah untuk menggambarkan karya sastra yang menunjukkan kebebasan berkreasi dan berimajinasi dari pengarangnya. Kebebasan inilah yang menyebabkan karya-karya romantik bersifat sangat individual dan fantastik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, untuk perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah memasukkan materi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami kelompok 7 mau menyampaikan permohonan maaf apabila dalam presentasi kami tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih.